Qin Yichan menundukkan kepalanya. Pertempuran ini tampak mudah. Nyatanya, metode objek ketuhanannya telah habis. Selain itu, dia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Namun, Hong Lian benar. Dalam hal penghancuran objek dewa, Qilun hanya memiliki pedang tajam Guzian dan cambuk 9 bagian. Dan dia, 10.000 baju besi Taoisme, roda tulang belahari, dan emas Dewa Gu. Meskipun Qilun adalah dewa, tetapi Guzian hanya memiliki Golden Immortal Peak. Apakah itu kekuatan abadi atau tubuh yang berdaging? Mau tidak mau memakan emas ilahi yang menghancurkan. Meskipun dia adalah pemenangnya, Qin Yichan diam-diam masih terkejut. Jika Ruo Qilun memiliki objek pembagi lain, apalagi memenangkannya, tetapi objek pembagi penghancuran diri setidaknya dapat menunda untuk sementara waktu, bukan? Beberapa napas ini cukup bagi Qilun untuk menyebarkan pavilion pedang ajaib dan menghancurkan identitasnya. Bahkan jika dia bisa membunuh Qilun, di mata pavilion pedang ajaib, dia akan dianggap sebagai pembunuh. Pada saat itu, 10.000 klan akan menunggunya, dan klan kupu-kupu Mingguang akan dihancurkan. Dengan pemikiran ini, Qin Yichan enggan. Saya sengaja menyembunyikan identitas saya. Tetapi saya harus menggunakan beberapa cara untuk menghadapi musuh yang begitu kuat. Di masa depan, kamu harus melakukannya dengan cepat. Sekarang saya berada di Golden Immortal, dan saya hanya perlu lebih berhati-hati dan tidak diekspos. Dia bergumam di lubuk hatinya, tetapi melihat Ziyun cemberut. Itu juga bos, Dewa Dongman ini. Tapi barusan bos bereinkarnasi sebagai Dewa Naga. Hong Lian mendengar ini. Tangan giok mengetuk kepala Ziyun. Pria itu tiba-tiba diserang, dan dia lengah. Kamu masih percaya, kan? Setelah Jiao minum, Hong Lian menoleh lagi. Nak, jangan berpikir bahwa membunuh beberapa orang yang memiliki tubuh akan membuatmu bangga. Meskipun pria yang mengaku sebagai Qilun ini telah kalah darimu, dia benar tentang satu hal. Jika dia memiliki kekuatan dalam hidupnya, dia bisa menekan dan membunuhmu hanya dengan satu jari. Qin Yichan mengerutkan bibirnya. Saya akui, yakinlah. Saya tidak akan membengkak cukup untuk memprovokasi God Realm. Sebuah perjalanan ke medan perang Dongjiang. Dia sangat menyadari cara ampuh dari pembangkit tenaga listrik alam dewa. Dan kelicikan dan kesabaran itu. Setelah 2 pertempuran berturut-turut, kelahiran kembali 2 pembangkit tenaga God Realm dihancurkan. Kekuatannya di satu sisi, dan di sisi lain adalah tujuan dari penguasaan tubuh lawan, terlalu lemah. Jika kepemilikan tubuh adalah keturunan Qilun dan Paman, Bloodline dan Magical Power sejalan dengan diri mereka sendiri, itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Setelah memeriksa Qin Yichan dengan cermat, Hong Lian meninggalkan gelombang bimbingan kuno sebelum dia kembali ke lautan kesadaran. Hanya di lautan kesadaran Hong Lian bergumam agak bersalah. Anak ini disalahartikan sebagai reinkarnasi Dewa Naga, tetapi penglihatan Dewa Dongman tidak salah. Dalam kasus senior, terkadang saya tidak berani memikirkannya bagaimana Anda mencapai prestasi itu. Untungnya, dia belum membengkak dan belum melihat Dewa Naga Mas Abadi. Tapi anak ini benar-benar menjadi lebih baik. Pada saat itulah Qin Yichan menerima pesan dari Jin Yaohui. Kakak Yaohui, ada apa? Wajah Jin Yaohui serius. Kakak Qin, kamu di mana? Alis Qin Yichan sedikit membeku. Hanya pertempuran. Apa yang terjadi? Jin Yaohui berkata, ayah saya baru saja mengirimi saya pesan. Saat ini, medan perang di Dongjiang sangat sering terjadi. Dewa pedang dari pavilion pedang dan anak-anak dari badak api dan klan fenomena langit semuanya mati. Ketiga pihak kehilangan kontak mereka dan dipimpin oleh Golden Immortal Peak. Kemungkinan besar mereka dibunuh secara brutal oleh Timur. Sudut mulut Qin Yichan berkedut. Saya menebak dengan benar. Itu adalah racun yang brutal. Tapi, telah dipecahkan olehku. Pada titik ini, sudut mulut Jin Yaohui berkedut. Apakah saudara Qin dan pavilion pedang ajaib bercampur? Dan masih bertemu Dongman? Saudara Qin tahu apa yang coba dilakukan Dongman? Apakah Anda meninggalkan siksaan? Qin Yichan menjadi semakin agresif. Dan kemudian menceritakan apa yang terjadi hari ini, yang membuat Jin Yaohui gemetar ketakutan. Dewa Dongman ini menghormati metode licik. Dalam kasus saya ingin bersaing untuk seni ilahi. Berkat penglihatan terang saudara Qin seperti obor, saya bisa melihat triknya. Qin Yichan berkata, Saudara Yaohui, mari kita perjelas bahwa ketiga kekuatan itu tidak saya bunuh. Mereka semua adalah mahakarya dewa itu. Saya baru saja membunuh Dewa Dongman, kan? Pavilion pedang fantasi apakah Anda melawan Liga 3? Jin Yaohui memiliki garis hitam di wajahnya. Dikatakan bahwa itu dimaksudkan untuk bertarung. Tetapi pada akhirnya disebutkan Dongman. Siapa yang masih ingin bertarung? Lagi pula, Jin Yaohui menarik napas panjang lagi. Untungnya, saudara Qin bercampur dengan orang-orang itu. Jika tidak, dia akan melarikan diri dan kembali ke alam dewa. Itu hanya sekitar sudut, benar. Jika Anda tidak bertarung dengan Brother Qin, sisa energi Guts Vestige, saya khawatir itu semua biarkan itu menembus alam dewa. Saudara Qin ini adalah alam dewa biadab lainnya di Buayan. Kakak Yaohui, pihakku baik-baik saja.
Tapi apa yang kamu katakan tentang Dongman berulang kali bermasalah? Apa yang salah? Ketika merujuk pada masalah ini, kulit Jin Yaohui tenggelam. Saya tidak tahu secara spesifik. Tetapi menurut ayahnya, Dongman telah sering menembak akhir-akhir ini. Dan dia telah berulang kali memburu saya ke Golden Immortal Prefecture Zone. Dan menurut mereka yang melarikan diri, Dongman bukanlah berburu untuk membunuh, tapi untuk menangkap tawanan. Tangkap para tawanan? Qin Yichen mengangkat alisnya. Apakah ada hal serupa di perburuan Xinjiang Timur sebelumnya? Jin Yaohui memikirkannya. Ya, tidak hanya Dongman. Saya juga memiliki pendekatan serupa di Prefektur Zong. Tapi kali ini, sepertinya suaranya agak besar. Qin Yichen menggosok dagunya. Mungkinkah 4 alam dewa Dongman yang saya temui terkait? Mungkin saja saudara Qin pernah berurusan dengan mereka sebelumnya. Petunjuk apa yang kamu ketahui? Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Tidak ada petunjuk. Hanya tumbuh dari kepemilikan tubuh mereka yang diketahui. Diperkirakan semua kelompok etnis juga telah mengambil tindakan pencegahan sekarang. Jin Yaohui mengerutkan bibirnya. Belum terlambat. Kali ini Timur sangat terkenal. Alam dewa di kota kerajaan singa terkejut. Dan barusan, Dewa Iblis memutuskan untuk membiarkan berbagai ras dan ras iblis bergabung bersama untuk berburu manusia Timur. Bergabung dengan Demon Rache, Qin Yichen mengangkat alisnya, yang bukan merupakan hal yang baik baginya. Namun, Jin Yaohui berkata, Saudara Qin, dengarkan aku dulu. Dongban sering pindah, yang mungkin bukan hal buruk bagi kita. Pertama-tama, rasnya konfluen, dan matanya bercampur. Demon Rache dan kakak keduaku. Sekarang saya khawatir saya tidak bisa memikirkannya, dan saya tidak bisa menyalahkan saya lagi. Kedua, setelah berhadapan dengan Dongman, ras iblis pada akhirnya adalah penguasa alam semesta ini. Jika itu adalah konsesi, Golden Immortal yang setara dengan Demon Rache hilang dari Dongman. Demi muka, Demon Rache tidak akan menanggungnya. Sudut mulut Qin Yichen terangkat. Apakah anjing itu menggigit anjing? Jin Yaohui berkata, begitulah, Saudara Qin. Sekarang saya akan memberi Anda koordinat azimut, dan Anda akan menggambar peta, serta domain bintang, yang kemungkinan besar akan mengintai, dan Anda akan segera bertemu. Qin Yichen mendengar ini, segera mengeluarkan kertas dan tinta. Setelah Jin Yaohui adalah Raja Singa, bahkan jika dia berada di Dongjiang, ada pesan Raja Singa, dan kontrol situasi cukup jelas. Hanya ada satu hal yang membuat Qin Yichen bingung. Begitu banyak kebisingan. Bukankah alam dewa di Prefektur Zong berencana untuk menembak,